Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa ta'amanu wa tadabbaru fi qawlillahi ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas shalihin. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaifa antum? Wali rahimahullah. Teman-teman, mari kita panjatkan pujian puji serta sesuatu kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, di hari Jumat yang mubarak, di tanggal 27 Sya'ban, di ujung bulan Sya'ban menjelang bulan Ramadan, kita dikumpulkan dalam satu majlis dalam rangka menyambut kedatangan tamu yang istimewa, menyambut kedatangan tamu yang memang diharapkan oleh setiap mukmin muslim, tamu yang memang datangnya hanya 1 tahun sekali, sehingga bentuk penyambutan kita haruslah senantiasa terlahir daripada eksistensi keimanan yang ada dalam diri kita, bahwa senangnya kita menyambut Ramadan bukannya seperti hanya senangnya mereka yang hanya ketika berbicara mendekati bulan Ramadan yang dipikirkannya adalah keuntungan ekonomi semata. Ketika datang bulan Ramadan, tukang pakaian luar biasa laku. Ketika datang bulan Ramadan, bisnis kue laku. Datang bulan Ramadan, bisnis ini, bisnis itu laku. Sehingga menjadi alasan mereka ketika datang bulan Ramadan menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan. Dan adapun kita menyebut Ramadan ini dengan sukacita dikarenakan apa yang disabdakan Rasulullah SAW, bahwasanya momentum bulan Ramadan ini menjadi momentum yang sangat luar biasa ketika kita memahami isi atau substansi daripada Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai raja di antara para bulan. Dan hal yang paling istimewa adalah kita bisa meraih derajat ketakwaan dengan perantara melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Dan juga ketika kita menjalankan bulan Ramadan dengan iman dan ihtisaban, maka kata Rasulullah, "Ghufira lahu ma taqaddama
pinter. Sobat tertasalam, mudah-mudahan tercurah lipat kepada uswatun hasanah, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad. Beliau sebagai uswatun hasanah, pola dalam proses penegakan risalah, pola dalam proses kita sebagai hamba Allah untuk mendapatkan rahmat Allah. Sehingga tidak ada lagi cara yang Allah berikan, yang Allah terangkan dalam Al-Quran, cara satu-satunya dalam rangka yarjuna rahmat Allah adalah dengan metode yang dijalankan, metode yang diusulkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Metode apa? Satu, iman, hijrah, dan salawat dan salam mudah-mudahan pula terlimpah kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, bau tabi'in, cuma amsal-amsal. Baik, ikhwani wal hadirin rahimakumullah, yang saya hormati para ustaz, para guru, baik guru muda dan guru tua, guru tua yang ada. Yang saya banggakan, ikhwan wal hadirin rahimakumullah, sebagai calon pejuang Islam di masa yang akan datang. Ikhwan wal hadirin rahimakumullah, sebagai tabungan bagi para orang tua yang sekarang sedang mendoakan kalian supaya kelak kalian menjadi anak yang soleh dan solehah. Sehingga sesuai dengan tema Tahlil Ramadan kali ini, yaitu apa? Membangun apa? Tahu nggak temanya apa? Ya. Membangun rumah tangga belum. Kalau membangun rumah tangga kasihan, kameramen belum pada situ. Tapi kalau kalian siap, ya silakan. Tapi kalau saja. Membangun kesolehan individu dan sosial bulan Ramadan. Membangun atau apa? Membangun kesolehan individu dan sosial di bulan Ramadan. Tema ini sebenarnya selaras dengan kalian diutus ke Darul Muqarrabin oleh orang tua kalian seperti Allah, supaya apa? Supaya kalian ikhwan dan akhwat fiddin menjadi anak yang soleh dan solehah. Terus ketika tema membangun kesolehan di bulan Ramadan, apakah hanya di bulan Ramadan ada momentum untuk membangun kesolehan? Tidak, tentunya. Tapi hikmah daripada tema yang diambil saat ini, yang dipakai saat ini adalah momentum Ramadan seharusnya menjadi momentum melejitnya karir kita di hadapan Allah. Dengan segala kelebihannya bulan Ramadan, dengan segala keistimewaan bulan Ramadan, maka rugi kita ketika keluar bulan Ramadan kita tidak menjadi hamba Allah yang soleh dan soleh. Meskipun tadi tidak harus menunggu Ramadan untuk kita menjadi hamba Allah yang soleh dan soleh dan Iwan para rahimahullah, sering kali kita mendengar kata soleh Sering kali kita mendengar kata soleh dan solehah di masyarakat umum, khususnya umat Islam. Bahkan saking seringnya kita mendengar kata anak
soleh, ini seolah-olah kata anak soleh itu sering kali disepelekan. Misalkan contoh, saya sering kali mendengar ada orang yang menang taruhan apa saja, rezeki anak soleh. Masa anak soleh taruhan? Ya. Sehingga ketika kita mengartikan ataupun masyarakat umum mengartikan anak soleh ataupun soleha sangat kecil. Padahal ketika kita melihat ayat dalam Al-Quran tentang apa itu yang dimaksud dengan soleh, ini luar biasa. Apa yang dimaksud dengan soleh? Kalau kita melihat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-69, itu luar biasa. Ya, jadi disangkut kelompokan. Ini orang soleh ini disangkut kelompokan dengan Nabi, Siddiqin, Syuhada, Sholihin. Ada yang apa? Quran surat 64 ayat 9. Ada? Coba yang ada angkat tangan, bacakan. Silakan Ahwat. Ayat surat An-Nisa ayat 69. Udah? Sama saya saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika. Ya, jadi kalimat soleh, orang soleh ini gelar dari Allah. Gelar dari Allah untuk orang-orang yang apa? Ciri orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Ciri orang-orang yang menjalankan aturan Allah dan Rasulnya di muka bumi. Sehingga ketika kita mendengar arti pengkerdilan soleh di masyarakat umum, tentunya sangat miris. Bahkan yang mengartikan itu adalah mereka yang mengaku umat Islam. Tadi menang taruhan rezeki anak soleh. Terus misalkan ada yang berpendapat mungkin kalau diucapkan tidak, tapi dalam aplikasi sehari-hari seringkali tidak sedikit orang yang berpemahaman soleh itu menjadi sesuatu yang bisa diwariskan. Jadi seolah-olah seorang anak yang tidak memahami arti daripada keimanan, arti daripada kesolehan, tak kalah ayahnya seorang ustaz, seorang kiai, gitu ya. Jadi dia seolah-olah dengan sendirinya hidayah itu akan ada di dalam dirinya. Jadi tidak ada giro untuk menjemput hidayah. Kenapa? Karena dia sudah cukup merasakan soleh dengan sendirinya karena dia menjadi anak ustaz. Ataupun soleh itu dengan dijadikan sebagai budaya misalnya. Nah, sehingga kekeliruan di situ kita bisa ambil hikmah daripada kekeliruan yang difahami oleh masyarakat umum. Akhirnya apa? Soleh itu hanya berbicara tentang individu semata. Kesolehan hanya dipandang tentang kesolehan individu semata. Contoh misalkan, asalkan bisa sholat 5 waktu dikatakan soleh. Nah, ini peran orang tua yang tidak tahu arti soleh sesungguhnya. Ini bisa berdampak fatal. Kenapa? Karena ketika anak hanya dicukupkan bisa sholat 5 waktu, menjalankan sholat 5 waktu, sudah cukup dianggap menjadi anak soleh,
Maka di luar itu, ketika anak melakukan fahisah, orang tua tidak akan marah. Ketika anaknya pacaran, gak apa-apa, tren. Kan gitu ya. Tren hari ini harus pacaran. Bahkan yang melakukan santri sekalipun banyak yang kalian seperti itu kan? Jangan ya, jangan. Nah ini adalah fenomena yang memang sering kali terjadi di masyarakat kita, di lingkungan kita, di lingkungan rumah antum semua. Secara individu bagus, wih anak soleha. Pakai apa? Kerudung rapi, gitu ya. Terus hijabnya rapi. Ternyata apa? Punya pacar. Ternyata apa? Sering ketemuan dengan gebetannya. Itu akibat apa? Akibat keliru bawa naik solehahnya seseorang hanya diukur daripada penampilan individu. Ini peran orang tua, sekali lagi peran orang tua ketika mendiamkan anaknya hanya sebatas soleh, tapi dari segi pakaian cukup dengan pakaian hijabnya, hanya cukup dengan sholatnya, tapi tidak ada aplikasi hasil dari sholat, maka siap-siaplah dia akan menjadi orang tua yang menyesal di kemudian hari. Alhamdulillah, semuanya amin. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Lantas apa yang dimaksud dengan soleh? Apa yang dimaksud dengan ciri-ciri orang soleh versi Quran? Sebagaimana Allah terangkan di dalam Al-Quran. Sehingga ketika yang dimaksud soleh sesuai dengan apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, meskipun oleh orang lain tidak disebut orang soleh, insya Allah dia akan tetap berjalan dengan sesuai tuntunan Allah dan Rasul. Karena biasanya untuk hari ini biasanya ciri Islam ketika seorang menjalankan nilai-nilai keislaman yang benar, justru mereka yang terasing. Contoh tadi, pemuda-pemudi iwan awat komitmen untuk tidak pacaran, misalkan. Sehingga misalkan seorang santri komitmen kenapa? Karena ada ayat wala taqrabuz zina innahu kana wasa'a sabila. Kameramen langsung dulu, langsung sembuh. Ya, jadi ketika ada hukum tentang mendekati zina, itu adalah sesuatu yang haram, sehingga oleh seorang santri misalkan, ataupun orang mukmin yang berusaha menerapkan ayat itu, diterangkan kepada khalayak bahwa pacaran itu adalah proses mendekati zina. Tapi karena ini sudah membudaya, yang disebut pacaran sudah membudaya di kalangan umat Islam itu sendiri, sehingga apa? Nikah tanpa pacaran adalah perbuatan yang keliru. Sehingga banyak dari umat Islam mereka nikahnya harus dulu. Dengan istilahnya apa? Harus ada chemistry yang terjalin. Ya, dengan apa? Dengan banyak ngobrol, gitu ya. Dengan saling nanya, kopi apa? Terus kalau kopi apa, mau apa? Gitu ya. Sebenarnya hal itu bisa nanti dinikmati setelah menikah. Cuman sayang kalian belum menikah. Nah, ini contoh bahwa ketika kita membawa ajaran Rasulullah, bahwa bahkan ajaran Allah sesuai tadi surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina. Justru kita ketika membawa ajaran itu kita yang dianggap asli, kita yang dianggap aneh. Kok bisa nikah tanpa pacaran? Ya bisa-bisa saja. Kenapa gak bisa? Kita pacarannya setelah nikah. Nikmat, apa kata yang bilang nikmat? Ini
Itu salah satu contoh fenomena hari ini seperti itu. Nah, sehingga apa yang disebut dengan soleh, ya. Sehingga tadi dalam surat An-Nisa ayat 39 itu disatu kelompokkan dengan para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Ini dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 114. Al-Imran ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Terus wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas shalihin. Jadi yang dimaksud dengan orang-orang saleh di hadapan Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka yang mengimani Allah dan hari akhir. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika seseorang mengaku dirinya soleh, maka ciri yang harus dijalankan akan apa tanda atau bukan akan Kita kebiasaan pakai bahasa Sunda. Jadi ketika seseorang ingin disebut soleh, diakui kesolehannya di hadapan Allah, maka dia harus beriman kepada Allah dan hari akhir. Harus ditunjukkan bentuk iman kepada Allah dan hari akhirnya. Tidak cukup tidak cukup dia percaya untuk dirinya sendiri. Tapi bentuk iman kepada Allah dan hari akhirnya harus sampai kepada sosialnya. Dengan cara apa? Dengan cara ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kenapa? Karena Islam itu bukan agama yang egois. Islam itu bukan agama untuk sendiri. Islam itu bukan agama untuk satu keturunan, satu keluarga. Tapi Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ketika seorang dia ingin menjadi orang soleh, maka tidak cukup hanya melaksanakan sholat, tidak cukup hanya melaksanakan infak, tidak cukup hanya melaksanakan saum di bulan Ramadan, tidak cukup hanya sebatas misalkan ibadah haji. Tapi harus sampai terasa iman dia kepada Allah, bahkan mengimani kepada hari akhir adalah dirasakan oleh orang-orang sekitarnya. Apa? Bentuk nadirnya dia, bentuk dakwahnya dia, bentuk mengajaknya dia kepada masyarakat dalam rangka apa? Ukhrijat linnas minat zulumati ila nur. Ini yang menjadi problem itu masalah. Ini yang menjadi masalah. Ya. Artinya apa? Artinya banyak di antara kita yang enjoy dengan kesolehan dirinya. Anggap apa apapun teratur. Orang lain nggak apa-apa salah. Yang penting saya benar. Kalau seperti itu, yang dimaksud konsep soleh, Rasulullah SAW ketika dia bisa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka tidak akan turun ayat tentang apa? Ya ayyuhal mudzatsir qum fa'anzir. Jadi ayat tentang fa'anzir adalah perintah Rasulullah SAW sebagai hamba Allah yang soleh untuk melanjutkan apa? Estafeta risalah dengan dakwah. Begitu pun kita hari ini. Tidak cukup kita merasa diri paling soleh. Tidak cukup kita merasa diri sudah bisa sholat, diri sudah bisa menutup hijab, tapi kita a priori apa yang lingkungan sekitar tidak ingin merubah situasi kondisi lingkungan sekitar menuju kepada sosial yang sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasul. Itu yang disebut dengan soleh bersosial. Sehingga diwajibkan rahimahullah, kita sambungkan menuju bulan Ramadan. Ada yang target bulan Ramadan ini di setiap tempat ada. Dan sekarang ada di Darul Muqarrabin.
tempat pendidikan, tempat di mana antum semua, saya termasuk dulu. Kalau sekarang tidak. Kalau sekarang sudah jadi alumni santri Darul. Akhirnya ada yang belum tahu, saya sebagai alumni santri Darul Ustaz Sadar sebagai alumni santri Darul Ustaz Aceh sebagai alumni santri Darul alumni. Satu saat kalian akan menjadi alumni. Nah, hari ini ada tarhim Ramadan di Darul Muqarrabin. Tarhim Ramadan di Darul Muqarrabin ini menjadi sarana dalam rangka proses pembekalan, khususnya ketika kalian nanti pergi berlibur ke rumahnya masing kalau ada liburan. Tadi saya mendengar sekarang tidak ada liburan. Cuma sayangnya salah teknik. Apa salahnya? Wah, kalau tidak ada liburan mungkin stres nggak? Kalian belum beriman. Karena ciri orang beriman tidak pernah sakit. Jangan stres. Ya, jangan stres. Bahaya kalau stres. Jadi ini pembekalan untuk kita semua nanti, khususnya antum semua, ketika menjelang libur di rumahnya masing-masing di bulan Ramadan. Buktikan bahwa kita saumnya bukan saum STNJ. Apa STNJ? Saum terus jangan. Kenapa itu bisa jadi saum terus maksiat jalan? Karena STNJ lagi. Apa STNJ yang kedua? Saumnya tidak memakai jihad. Kenapa tidak pakai jihad? Karena tidak iman dan Islam. Emangnya saum harus pakai jihad? Harus. Contoh misalkan ketika kalian nanti pulang ke rumah, yang tadinya di DM Darul Muqarrabin dilarang HP, dilarang menggunakan HP, dilarang menggunakan barang elektronik. Ketika saumnya kalian tidak menggunakan jihad, tidak berlandaskan iman dan Islam, maka ketika pulang balas dendam. Balas dendam. Ini tapi HP. Ya. Jadi itu perlu jihad. Saumnya harus dengan jihad. Kan kalau dalam ayat jihad itu seringkali beriringan iman, hijrah, jihad. Jihad di sini jangan diartikan seperti mereka-mereka yang keliru. Jadi jihad sudah bahasa apa? Coba kita save. Jadi sekarang bahasa jihad itu kan sungguh. Ketika di dalam bulan Ramadan, ketika kita saum, tidak ada kesungguh-sungguhan meninggalkan HP, tidak ada kesungguh-sungguhan meninggalkan televisi, tidak ada kesungguh-sungguhan meninggalkan mantan kalian ketika sebelum jadi satu Darul Muqarrabin, kalian akan PLBK nanti. Dan PLBK jangan aku. Nah, makanya saumnya harus pakai jihad. Sebagai kami refleksi saumnya dengan iman luar biasa. Sehingga ketika saum kita nanti pakai jihad, maka akan apa? STNJ lagi. Apa STNJ yang ketiga? Ketika saumnya tidak pakai jihad, maka akan STNJ lagi apa? Saumnya tidak menjadi junatun. Apa jumlahnya? Kan ada habisnya nih. Asyamu saumnya tidak menjadi
surga. Saudara kalian, saudara kita ketika tidak pakai jihad, ketika tidak iman dan orang sabar, maka saudara kita menjadi perisai antara kita dengan usaha kita yang kita lakukan. Na'udzubillah, na'udzubillah min. Ketika itu terjadi, maka tadi STT yang pertama, saum jalan, maksiat jalan. Saum jalan, maksiat jalan. Ya. Sehingga, coba kita sebagai santri yang memang diharapkan oleh orang tua, diharapkan oleh masyarakat kalian, ketika pulang ke rumah harus menjadi santri yang membawa visi misi sebenarnya visi misi para rasul. Yang tadi dijelaskan apa? Ukhrijat dinas minaz zulumati ilan nur. Itu semua tidak akan terjadi ketika kalian tadi pas pulang ke rumah yang dicari HP. Makanya akan menjadi santri yang STMJD. Aduh, STMJD. Apa STMJD? Santri STMJ apa? Santri tahunya minta jatah. Jatah apa? Jatah HP lagi ini. Jatah jajan. Ya. Sehingga ketika santri tidak tahu jati dirinya, pas pulang saya pastikan kenapa? Karena sudah banyak kasus ketika pulang tidak tahu jati dirinya, pas jadwal pulang lagi ke Darul Qur'an pulang. Kenapa? Merasa nyaman dengan kembalinya lagi beliau atau mereka ke masa jahiliyahnya dulu. Jadi sudah merasa nyaman lagi. Ketika melakukan hobi dengan internetnya, yang tadinya tidak merokok di DM, pas pulang merokok lagi. Ketika waktu berangkat tidak mau berangkat lagi, kenapa? Karena rindu dengan rokoknya. Ini fakta. Bahkan yang ngerinya lagi, banyak di antara alumni misalkan ya, santri tidak memaknai jati dirinya. Status alumni tapi diabaikan begitu saja. Selama ini apa yang dicernanya? Kalau ketika pulang tidak punya visi misi seperti ada yang menjadi visi misi Rasulullah. Kenapa kita harus sama visi misi kita dengan Rasulullah? Karena kita yakin, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Biman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sama dengan tadi surat 3 ayat 114. Ciri orang yang soleh itu adalah yu'minuna billah wal yawmil akhir. Jadi orang soleh itu adalah mereka yang beruswah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cirinya tadi sama. Mengimani Allah dan hari akhir. Iwadilah Allah. Kita sebagai santri dan orang harus bisa membuktikan bahwa ketika kita libur nanti, tetangga kita, masyarakat kita mendapatkan manfaat dari kita sebagai santri dan orang. Jangan sampai ketika liburan dipakai untuk tidur terus. Tidur. Akhirnya jadi apa? Terus sesudah sahur gitu ya, menjelang subuh tidur. Terus pada subuh tidur. Bangun jam 8. Yang dibuka bukan Quran. Segala pengalaman gitu ya. Fakta ya. Yang dicari itu wahai para orang tua, lihatlah enak-enak kalian. Yang ternyata benar. Yang ini kesaksian kalian kan? Kalau itu yang dicari, mudah-mudahan untuk liburan nanti tidak seperti itu. Jadi jangan tadi ketika liburan harusnya menjadi sesuatu yang membanggakan untuk orang tua, tapi pas liburan malah apa? Orang tua tuh
Kok anak saya setelah beberapa kali dia lagi ini, bangun tidur makan, sudah makan tidur lagi, bangun lagi kita jajan, sudah jajan tidur lagi, bangun lagi kita HP, nggak ada kuota, kita beli kuotanya, sudah HP lagi, Masya Allah, HP sudah menjadi aplikasi. Ini yang tidak diharapkan. Yang tidak diharapkan oleh institusi Darul Muqarrabin, yang tidak diharapkan oleh para ustaz di sini yang sudah Allah mendidik kalian. Sekian beberapa jam, hari, minggu, bulan, bahkan kita mendidik kalian supaya Allah, supaya kita tahu jati diri kita bahwa tujuan kita di pesantren tadi bukan hanya untuk memahami diri kita seperti halnya orang umum memahami kesolehan, tapi memang para ustaz mendidik kita di sini, mendidik kalian di sini adalah supaya apa? Supaya memang memahami kesolehan seperti halnya yang Allah jelaskan tadi di sini dalam surat Al-Imran ayat 14. Karena kenapa? Di dalam ayat 114 kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yaf'al min khairin fala yufar. Wallahu alimun bil muttaqin. Dan kebaikan apapun yang mereka kerjakan, tidak ada yang mengingkarinya. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Jadi sebenarnya kebaikan di masyarakat itu tidak akan ada yang mengingkari. Jadi ketika ada satu masyarakat ataupun satu orang benci terhadap kebaikan, jangan tanggapi. Kalau kita hijrahnya karena Allah, kita liburannya karena Allah, kita masuk pesantrennya karena Allah, jangan kalah, jangan berhenti, karena hanya karena manusia. Malu ke masjid, banyak yang bicarain, emangnya yang dibicarain siapa? Malu misalkan protokol di pengajian ibu-ibu. Kenapa harus malu? Karena kalau yang ini, setelah itu kebaikan tidak ada yang mengingkar. Pasti masyarakat akan senang. Masyarakat akan welcome. Masya Allah ini alumni, bukan alumni, ini dari pesantren mana? Darul Muqarrabin. Misalkan Ikhwan, bisa ada. Allahu Akbar. Ada di masjid, kalau ada di masjid. Asal secara masyarakat mendengar ini ada suara yang baru-baru ini ada pas dilihat, ternyata anak si ibu aku, anak bapak aku, liburan dari pesantren, dari Muqarrabin, Masya Allah, liburannya berhasil. Itu kan positif aja. Jadi segala bentuk kebaikan yang kita lakukan nanti sebenarnya masyarakat akan mendukung. Ketika masyarakat tadi tahu bahwa itu adalah kebaikan, meskipun ada yang kontra, tidak apa-apa, karena sudah tidak seperti itu. Ketika perjuangan tidak ada yang kontra, ketika perjuangan ayung-ayung saja, itu tidak sesuai dengan sunnatillah. Apakah Rasul menegakkan Islam ada bayangnya? Tidak. Apakah Rasul menegakkan salah? Tidak ada godaan? Tidak. Nah kita ketika pulang liburan tidak ada godaan, tidak ada pembicaraan dari masyarakat disebut soal itu, nggak apa-apa, soal itu beri lagi. Kan kita itu supaya kita menjadi orang yang alim, berilmu, disebut soal itu kamu, ya nggak apa-apa gitu. Daripada serjahil, lebih baik soal ini. Karena kita dididik di Muqarrabin supaya menjadi orang yang alim, yang tidak menjadi orang yang soleh. Nah ini, jadi jangan menjadi alasan ketika kita nanti liburan, ya segala alasan dikemukakan ke orang tua supaya seolah jadi alasan liburan itu cukup di rumah saja. Padahal itu alasan supaya kalian tidak bisa lepas dari HP. Itu sudah apa? Sudah kejahatan luar biasa. Berbohong kepada orang. Ada yang seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan tidak kasihan orang tua kita
ya, dengan keringat keluar dari badannya, membiayai kita di sini, kalian di sini, ibu, ayah, supaya kalian menjadi tabungan yang nanti kelak ketika orang tua kita sudah meninggal, ada yang senantiasa mengirimkan doa, Rabbi firli wali daya, warhamhuma daya dik. Sesuai dengan salah satu keterangan seperti itu, ketika banyak ada meninggal, segala hal terputus kecuali 3 perkara. Pertama apa? Sedekah. Yang kedua, yang ketiga, doa dari anak yang sesuai dengan hadis, sesuai dengan iman. Makanya tunjukkan ketika liburan kalian ini menyenangkan hati orang tua. Jangan salah ketika liburan malah orang tua, Masya Allah, kok pulang dari Darwin gitu. Masya Allah, astagfirullah. Jadi banyak astagfirullah dari subhanallahnya. Kan kalau subhanallah biasanya melihat kebaikan. Anak tahajud jam 3, subhanallah, alhamdulillah. Ini kebalik, jadi banyak apa? Astagfirullah. Lagi-lagi astagfirullah. Jadi orang tua banyak istighfar. Apa ini yang disana? Apakah sistem pendidikan atau apa? Kalau sistem pendidikan saya yakin bisa salah. Tidak salah, karena selama saya diam di dalam Qur'an, pendidikan yang saya dapatkan sesuai dengan aturan dan As-Sunnah. Pendidikan yang saya dapatkan adalah ajaran-ajaran supaya saya menjadi tadi tahu jati diri, ma'rifatun nafs hingga ma'rifatullah. Tahu jati diri sampai tahu siapa Allah. Bahkan tahu tujuan hidup kita hanya dalam rangka mardhatillah fi dunya wa akhirah. Sehingga ini salah siapa? Nah, sehingga ketika nanti liburan kita masih salah menggunakan kesempatan liburan yang seharusnya liburan menjadi momentum kalian untuk membuktikan ajaran selama beberapa bulan liburan terbatas. Beberapa bulan terbatas ketika liburan malah berapa bulan dari liburan terakhir sampai hari ini berapa bulan? 3 bulan. Tapi ketika kami salah dalam menjalankan liburan bisa luntur pendidikan para ustadz, luntur pendidikan para guru dengan waktu hanya 2 minggu bisa. Jadi pulang ke DR itu dari nol kan rugi. Ya. Nah ini biasanya diawali dari apa? Dari ketidak tegasan orang tua kepada anaknya sewaktu liburan. Jadi untuk para orang tua, coba jangan menjadi orang tua yang kalau dalam istilah Sunda ada istilah apa? Nyah dulang. Bukan dulang, dulang. Apa nyah dulang itu ciri Sunda. Apa nyah dulang? Jadi nyah dulang kalau menurut orang Sunda, anak berbuat salah tapi dibiarkan dengan alasan sayang. Dengan alasan sayang. Kasihan di DN beberapa bulan tidak ada HP. Akhirnya apa? Saya kasih minum HP dengan kuota. Terserah kamu 2 minggu silahkan main HP. Nih TV, nih uang. Kalau orang tua masih seperti itu berarti apa? Orang tua belum satu frekuensi. Dengan apa? Dengan sistem pendidikan dan berkorban. Nah sehingga coba, kalau ada orang tua seperti itu, tunjukkan kalau kalian bisa ketika selama di bulan Ramadan sahurnya apa? Harus pakai kesungguh-sungguhan. Nah, bisa saja karena bukan progres maksudnya. Nah ini HP-nya, ini buat kuotanya. Terus apa lagi? Ini buat ini buat itunya. Nah kalau kalian sedang punya akidah mandiri, akan apa? Bijaksana dalam menggunakan. Tidak umi habis. Insya Allah di bulan hari ini saya ada target menghafal sekian juz, Masya Allah. Tidak umi kalau saya misalkan perlu HP itu untuk video call sesama ikhwan. Kalau ikhwan, kalau sesama
dalam rangka silaturahmi. Nah, itu bisa saja orang tua menguji hal seperti itu bisa. Nah, sehingga tunjukkan kalau kita seorang santri dalam muqarrabin, ketika ada godaan seperti itu ditawar saja tidak mau, apalagi tidak ditawar. Jadi menggunakan apa ya ketika ada permasalahan. Artinya bukannya kita menafikan ideologi, bukan ideologi, bukan menafikan teknologi, bukan. Tapi ketika teknologi hari ini tidak dibarengi dengan iman, tidak dibarengi dengan dengan tadi sunnah, maka akan sulit untuk mengendalikan. Nah, sehingga coba harapan diadakannya tahun Ramadan, harapan diadakannya menyebut bulan Ramadan dengan acara seperti ini adalah supaya kita semua, antum, ikhwan wal hafidin rahimakumullah, menjelang bulan Ramadan nanti, baik Ramadan di Darul Muqarrabin, apalagi nanti ketika pulang ke rumah, jadikanlah momentum Ramadan menjadi kesempatan membangun diri yang solehah untuk Allah, membangun diri yang soleh untuk ikhwan, tapi bukan untuk pribadi saja, bahkan bisa sampai dirasakan oleh masyarakat sekitar. Kesolehan sosial. Siap. Istaitu. Itu. Insyaallah. Mudah-mudahan. Dan sehingga ketika berbicara soleh, maka salah satu ciri daripada kalau tadi ciri orang soleh 103 surat Al-Quran 114, cirinya adalah yu'minu billah wal yawmil akhir. Maka ada salah satu hadis riwayat Bukhari gitu ya, menyampaikan bahwa yang disebut dengan ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apa yang pertama? Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan. Itu. Jadi jangan sampai ketika nanti bulan Ramadan kita hanya berpuasa menahan lapar dan dahaga saja. Mulut kita tidak, lisan kita tidak puas, lisan kita tidak sabar. Sehingga menyakiti perasaan tetangga, menyakiti perasaan orang tua, menyakiti perasaan teman yang belum hijrah. Teman yang belum hijrah jangan diejek, diajak. Kan gitu ya? Dakwah itu mengajak, bukan diajak tuh. Kamu kok gak pakai hijab? Gak malu kamu? Kalau begitu gak akan laku dakwahnya. Kalau ibu misalkan lagi main bola, ada azan gitu. Sholat, jangan sholat masuk neraka kafir. Gak akan yang akan aku dakwah seperti itu. Sehingga proses dakwahnya ini harus benar-benar dimaknai dengan cara yang baik. Ya. Sehingga coba falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, diam. Maka ketika kita belum bisa bicara dengan dakwah dengan lisan kita, maka dakwah dengan hal. Dakwah dengan perbuatan. Lagi main bola rame dan balasan, kita misalkan belum bisa secara lisan. Maaf saya mau sholat dulu. Itu kan dakwah dengan diam. Biasanya dakwah dengan diam itu lebih apa? Efektif. Lebih real. Dakwah bil action. Itu kalimat orang Jakarta itu. Berapa? Dakwah bil action. Bil A. Jadi dengan tingkah. Nah, sehingga kalau kita tidak bisa mengajak teman kita yang belum hijrah ke arah yang baik dengan lisan, maka cobalah ajak dengan tingkah laku. Jangan sampai kita mengejek mereka, karena itu akan menyakitkan hati yang akhirnya apa? Bukan simpati, malah akan jadi antipati. Gak mau gaul sama alumni sama santri Darul Muqarrabin. Kenapa? Karena kalau nggak ada, nggak enak tidak mas. Kalau nasihatin sukanya langsung gak enak kita nggak ada. Nah ini, itu ciri menurut Rasulullah yang ciri beriman kepada
apa Allah dan hari akhir. Yang tadi iman kepada Allah dan hari akhir menurut surat 3:14 adalah ciri orang soleh. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaro. Apa jaro? Nah, coba ya, harus bisa bersosial dengan tetangga terdekat. Jadi jangan sampai ada dan tidak adanya kita sama saja. Adanya seperti tidak ada. Tunjukkan 2 minggu kalian nanti tinggal di rumah masing-masing, tunjukkan bahwa tetangga bisa merasakan, oh si fulan, oh fulana, oh si akhi, ukti, masya Allah. 2 minggu ya terasa singkat. 2 minggu terasa singkat ketika ya, rindu suara azan, misalkan ikhwah, rindu suara apa? Murattal, ukti misalkan, ya, menjelang pengajian ibu-ibu, apa murattal. Dan itu bukan, gitu ya. Sehingga tetangga terdekat merasa apa? Merasa terpikat dengan kehadiran antum ketika nanti di rumah. Yang sebaliknya, image kalian nanti tetangga ini santri, tapi yang dipikirkannya jangan dengar ke orang tua bentak-bentak, ke orang tua nyuruh ini nyuruh itu, ke orang tua yang didengar mana kalau tak mana, gitu ya. Jangan. Sehingga ini tidak ada apa akan menjadi dampak negatif. Dampak negatif, citra negatif kalian, citra negatif keluarga. Kenapa? Karena mempunyai anak yang baru pesantren di Darul Qur'an tapi tidak menunjukkan akhlak yang baik. Minimalnya ketika misalkan ada yang misalkan nongkrong tetangga, ketika kalian lewat, kalau pasnya sudah apa? Dan kondisi Assalamualaikum, sehat, senyum, sapa, senyum, jangan merungkung gitu. Ya. Nah, sehingga itu akan bentuk memuliakan tetangga. Misalkan masak, ya, kan gitu. Kalau kita masak sesuatu sampai di si harumnya itu kecium oleh oleh tetangga. Kalau sedikit, misalkan ininya dagingnya, ya, maka harus banyakin airnya. Gak apa-apa. Si dagingnya 2 saja, airnya semangkok. Dan pada dikasih, ya. Kan Ramadan sudah apa? Bulan keberkahan, bulan untuk saling memberi. Apalagi misalkan tetangga kita kebetulan tetangga yang kurang mampu, itu jadikan itu adalah dakwah. Bahwa hasil dari pendidikan Darul Qur'an kalian bisa mengarahkan ilmu kalian supaya bisa memuliakan yang namanya tetangga. Misalkan tetangga mengajar anaknya untuk ngaji, itu kan salah satu untuk memuliakan tetangga. Yang ketiga apa? Falukrim memuliakan kamu. Ya, kalau lagi ini Garut sama Garut akan bisa pamit ke rumahnya, muliakan. Meskipun tidak dengan makanan yang banyak, minimal apa? Senyum atuh. Jadi jangan ketika bersilaturahmian, ketika ada teman silaturahmi, maaf sini. Ketika ada teman silaturahmi, bangun, gitu banget. Cemberut. Akhirnya bisa silaturahmi apa? Aduh, yang silaturahmi apa? Nyesel saya ke rumah kamu. Nyesel saya ke rumahnya teh kenapa? Sudah ada yang kasih minum, gak diajak ngobrol, kalau ke main HP, itu sudah. Ciri apa? Ciri belum beriman kepada Allah dan ya, karena sesuai hadis Nabi, salah satu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir apa? Sebagai bentuk soleh sosialnya adalah memuliakan tamu. Nanti coba, kalau kalian silaturahmi ke rumahnya yang sesama sedaerah, tes. Ketika tidak ada air, misalkan, coba dong bacakan hadis yang disampaikan oleh alumni Darul Qur'an ketika talib, jangan. Itu yang ciri beriman kepada Allah dan hari akhir. Jangan.
Kalau dia kurang tahu, kurang malu, sama kalian. Yang ketiga, maka layu minulillah wa bilahir, fal yaqul khairan. Maka layu minulillah wa bilahir, fal yutim. Maka layu minulillah wa bilahir, baifah. Saya ini kan tahu. Masa kamu cari kasih air? Masa kamu saya ngajak ngobrol, kamu fokus HP? Itu kan jadi apa? Tidak memuliakan tamu. Jadi ketika ada tamu itu kesempatan kita untuk sodakoh. Silakan sodakoh dengan apa? Dengan air, dengan sodakoh dengan makanan. Kalau biasanya kalau pas lebaran itu makanan akan banyak. Makanan banyak. Nah, sehingga yang minimal cara memuliakan tamu adalah menjemput. Masya Allah, sama. Tiup. Ya, silakan duduk kan seperti itu. Terus ada ngobrol, kan enak kan gitu. Terus akhirnya merencanakan hal yang positif selama liburan. Bagus. Nah, sehingga coba yang dinamakan beriman kepada Allah dari hari akhir ini sebenarnya orang Rasulullah SAW disebutkan dengan bentuk-bentuknya, salah satunya tadi menjaga lisan supaya tidak berbicara yang jelek, terus memuliakan tetangga dan memuliakan tamu sebagai bentuk sosial. Maka insya Allah liburan ketika seperti itu maka akan sesuai dengan harapan pesantren Darul Muqarrabin memberikan jatah liburan kepada kalian semua. Ikhwan rahimahullah, sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa untuk menjadi orang soleh itu sangat susah. Tidak segampang membalikan telapak tangan. Dan momentum bulan Ramadan dalam rangka membangun solehan individu dan sosial adalah menjadi momentum yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita berusaha membangun di bulan yang serba dilipat gandakan pahala di hadapan Allah. Kita sedekah dilipat gandakan. Kita ngajar di masjid dilipat gandakan. Kita silaturahmi kepada tetangga dilipat gandakan. Kita sedekah kepada orang yang tidak mampu dilipat gandakan. Kita terus dilipat gandakan. Kita sholat berjamaah di masjid dilipat gandakan. Segala dilipat gandakan sehingga itu menjadi momentum kita membangun soleh individu dan soleh sosial. Dan akhirnya keberadaan kita selama 2 minggu nanti liburan di rumah masing-masing akan dirasakan menjadi sesuatu yang sangat singkat oleh masyarakat. Kenapa? Karena kalian sangat berharga di hadapan masyarakat. Ciri keberhasilan kalian mencerminkan seseorang yang bisa menunjukkan soleh individu dan soleh secara sosial. Baik itu. Siap? Siap apa? Siap menjadi anak? Ada di sini anak soleh? Ada anak soleh? Sehingga mudah-mudahan ya, meskipun dengan segala keterbatasan yang kita jalani di dalam Muqarrabin, dengan segala ujian yang kita jalani di Muqarrabin, insya Allah akan indah pada waktu. Saya rasakan itu meskipun sekarang misalkan saya sudah menjadi alumni, gitu ya, dengan segala misalkan ujian, baik itu ujian ekonomi, ujian segala halnya, tapi ketika memang kita kembalikan bahwa ini pendidikan salah satunya hasil pendidikan dalam Muqarrabin sendiri. Jadi apalagi nanti kalian mudah-mudahan gitu ya, mendapatkan jodoh di kemudian hari, jodoh yang mempunyai jodoh yang satu frekuensi. Ya, jodoh yang sama-sama ingin mengharapkan doa Allah. Dan ini yang dirasakan oleh para alumni Darul Muqarrabin ketika menikahnya adalah dalam rangka meningkatkan status di hadapan Allah. Nikahnya bukan hanya sebatas memuaskan hawa nafsu, tapi nikahnya tadi untuk membuktikan, mewujudkan hudud Allah, hukum-hukum Allah di dalam segala rumah tangga. Makanya coba untuk sekarang jangan pikirkan kesana dulu, fokus kalian untuk kalian menjadi seorang yang soleh dan soleha, maka insya Allah akan sediakan untuk kalian jodoh yang soleh dan
soleh. Sehingga jangan hambur-hamburkan waktu kalian untuk memikirkan seseorang yang kalian kagumi. Ya, sampai-sampai apa? Tapi lupa. Sampai ini itu lupa, ini tidak fokus, makan tidak enak. Ada yang seperti itu. Ya, jangan. Meskipun kalau fitrah manusia memang ya suka kepada lawan jenis itu fitrah. Kecenderungan itu ada. Tapi dengan iman kita bisa meredam sampai akhirnya suatu saat rasa itu akan dibuktikan. Rasa itu akan kita rasakan dengan proses pernikahan. Sehingga coba untuk kedepannya, karena ada desas-desus apa? Ada seorang yang menceritakan, pernah ceritakan juga, memberikan kisi-kisi. Jadi kisi-kisi dalam rangka ternyata ada iwan-iwan yang menjadi hubungan. Artinya apa? Artinya ya tadi fahisan. Kalau masih ada, berhenti. Ya. Berhenti, coba. Jangan sampai menodai citra kalian sebagai santri, jangan sampai menodai kesakralan kalian dalam rangka menuntut ilmu. Karena kalau sudah terbagi ke arah sana, kalian tidak akan fokus dalam rangka menuntut ilmu. Kasihani orang tua kalian, kembalikan, luruskan yang antum semua diam hanya dalam rangka menuntut ilmu, supaya dengan ilmu itu kita semua, kalian semua, ikhwan Allah menjadi hamba Allah yang soleh. Yang mudah-mudahan dasar-dasar yang tadi untuk kedepannya setelah tauhid bermakna kali ini bisa cepat ditinggalkan dan berubah itu semua ke arah yang lebih baru. Yang sampai itu mengganggu sekali lagi terhadap visi-misi kalian untuk selama bertahun-tahun tidak berkomitmen sehingga tidak berbekas sama sekali, akibatkan memikirkan sesuatu yang semestinya belum bisa dipikir. Ya, itu mungkin yang saya sampaikan. Ya, meskipun sehingga mudah-mudahan ada guna dan manfaat, karena pada dasarnya saya yakin Ustaz-Ustaz di sini lebih mahir dalam rangka menjelaskan, ya. Tapi mungkin ini hikmahnya apa? Saya bisa silaturahmi, ya, silaturahmi kepada para junior saya yang suatu saat lagi akan menjadi alumni juga, ya. Alumni Garut, alumni dari Garut, alumni dari Jakarta, alumni dari Bandung, alumni dari mana lagi? Bekasi dan sebagainya. Ya, sebelum menjadi alumni maka coba maksimalkan proses pendidikan dan pemrograman, karena kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari karena tidak fokus, tidak memaksimalkan selama berada di dalam pemrograman. Ya, kurang lebih mohon maaf bila banyak kesalahan, banyak kesana kesini, dia benar menjelaskan, karena pada akhirnya inti daripada tauhid Ramadan ini adalah dalam rangka menyebut bulan Ramadan supaya ketika nanti kita pulang selama bulan bisa menjadikan diri kita sebagai diri yang soleh secara pribadi dan bisa membuktikan kesolehan secara sosial. Supaya masyarakat pun bisa menyaksikan, bisa merasakan dampak dari kesolehan kita di hadapan masyarakat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aku lupa ada astagfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.